Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita Dewi Lintangsari dengan NIM 878246534, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap isu kontemporer pendidikan nasional. Makna pilar pendidikan. Sebenarnya apa sih itu tentang pilar pendidikan? Jadi, pilar pendidikan merupakan dasar dan tiang penguatan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2018, selain pilar juga ada asas, di mana keduanya itu berbeda namun tetap menyatu. Di mana secara literal, pilar mengacu pada tiang penguat, penopang atau penyangga, sedangkan asas dimaknai sebagai pondasi. Pilar bukan sekedar aturan, melainkan pondasi yang kokoh dan tiang penguat seluruh sistem pendidikan nasional agar tidak mudah goyah oleh perubahan zaman, di mana fungsi utamanya yaitu menjaga arah dan tujuan pendidikan agar tetap berakar pada kebudayaan bangsa sekaligus adaptif terhadap kemajuan global atau teknologi. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang siapa tokoh yang berjasa pada dunia pendidikan di Indonesia ini? Ya, betul sekali, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau terlahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta tanggal 26 April 1959. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia sekaligus pendiri Lembaga Pendidikan Taman Siswa. Beliau terlahir dengan nama Raden Mas Sorwardi Sorjoningrat dan ia melepaskan gelar bangsawan Pakualaman agar dapat membaur bersama masyarakat. Pemerintah Indonesia menghormati seluruh jasanya dengan menetapkan hari kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Prinsip dasar Ki Hajar Dewantara, yaitu terdapat 3 pilar kepemimpinan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama ada Ingarso Sungtulodo, di depan memberikan teladan. Seorang pendidik harus bisa menjadi contoh atau panutan yang baik bagi siswanya dalam berbagai hal seperti sikap, tindakan, dan pola pikir. Yang kedua ada Ing Madyo Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Seorang pendidik berada di tengah-tengah muridnya untuk dapat membangun motivasi dan menciptakan ide serta menggugah semangat berkarya siswa. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan dengan cara seorang pendidik dari belakang harus memberikan dorongan moral, arahan, serta kepercayaan kepada siswanya agar berani maju dan mandiri. Tantangan dan relevansinya di era digital. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara pada isu kontemporer. Ada pembelajaran daring dan literasi digital, di mana teknologi merupakan alat, namun keteladanan Ingarso dari gurulah dalam beretika digital tetap tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan seperti AI. Karakter peserta didiknya yaitu di tengah maraknya informasi digital, tantangan tersebar
adalah degradasi moral. Guru harus hadir di tengah atau ingmadio untuk dapat menyaring informasi dan membangun karakter yang kritis bagi para siswa. Dengan peran guru abad 21, yaitu dapat menggeser peran dari satu-satunya sumber informasi atau ilmu menjadi fasilitator yang mendorong kemandirian belajar siswanya, yaitu Tuturi Handayani. Di era digital ini, guru dituntut membekali siswanya dengan keterampilan 4C, critical thinking, berpikir kritis. Yang kedua ada creativity atau kreativitas. Yang ketiga ada communication atau komunikasi, serta collaboration atau kolaborasi. Ingarso Sungtulodo, contoh aktualnya yaitu etika digital dan cyberbullying, di mana kondisi nyatanya yaitu maraknya kasus komentar negatif, hoax, dan cyberbullying di media sosial yang dilakukan oleh kalangan remaja dan pelajar, di mana sebagai guru tidak hanya dapat mengajar di kelas tetapi juga dapat memberikan keteladanan bagaimana cara aktif menggunakan media sosial secara positif. Misalnya, guru membuat konten edukasi di platform seperti TikTok atau Instagram menggunakan bahasa yang santun saat berkomunikasi dengan siswa di grup WhatsApp, dan dapat mengajarkan bagaimana cara menyaring informasi sebelum membagikannya, saring sebelum sharing. Contoh aktual Ingmadio Mangunkarso di tengah memberikan semangat dengan kondisi nyatanya yaitu banyak siswa merasa bosan dan kehilangan motivasi akibat pembelajaran yang monoton. Misalnya hanya diberi tugas PDF terus-menerus lewat Google Classroom. Dengan penerapan sebagai gurunya, yaitu guru hadir di tengah-tengah kesulitan siswa dengan memanfaatkan teknologi yang interaktif dan menyenangkan. Contohnya yaitu dengan guru dapat menggunakan platform gamifikasi seperti Kahoot atau Quizizz untuk kuis atau mengajak siswa berdiskusi interaktif menggunakan Padlet atau Canva bersama-sama secara real time. Di sini guru dapat bertindak sebagai pemantik semangat belajar siswa di ruang digital. Contoh aktual Tuturi Handayani, kemandirian belajar dan artificial inteligensi, di mana kondisi nyatanya yaitu hadirnya teknologi AI seperti ChatGPT, Gemini atau dan yang lainnya seringkali disalahgunakan siswa hanya untuk menyalin jawaban tugas secara instan tanpa benar-benar belajar. Dengan penerapan gurunya sesuai dengan prinsip Tuturi Handayani yaitu memberi dorongan dari belakang, guru tidak melarang penggunaan AI, melainkan dapat menuntut siswanya untuk mandiri. Guru mengubah metode tugas dari sekedar hafalan menjadi tugas berbasis project based learning. Misalnya siswa diminta menggunakan AI untuk riset awal, namun hasil akhirnya adalah membuat analisis video presentasi pribadi atau produk nyata di mana siswa harus berpikir kritis menguji kebenaran data dari AI tersebut. Refleksi menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Solusi berbasis filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada krisis karakter dan kesenjangan akses digital dapat diatasi jika pilar Ki Hajar Dewantara ini dijadikan kompas
utamanya. Yang kedua, ada pendidikan digital bukan sekedar mengganti buku menjadi gawai, melainkan memerdekakan potensi kemanusiaan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kesimpulan pada kali ini yaitu digitalisasi adalah akselerator, namun pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara lah merupakan ruh dan jangkar moral utamanya. Sekian tugas video tutorial 3 mata kuliah filsafat ilmu pada diskusi 8 ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih serta memohon maaf apabila ada salah perkataan, dan mari kita bersinergi menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Seorang pendidiklah yang hanya mampu menuntun atau merawat tumbuhnya kodrat itu.